Semangat pagi! Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi hal yang saya syukuri. Selama 3 hari belakangan ini, saya tidak menyiram tanaman di halaman rumah karena sering hujan. Pagi turun hujan, sore hari juga turun hujan, kadang juga selama siang hari beberapa jam turun hujan dengan lebat. Karena itu saya pun tidak menyiram pot bunga yang saya gantung di bawah atap. Akhirnya, hari Minggu kemarin pagi-pagi saat saya mau menyiramnya, saya perhatikan dari 4 pot bunga gantung, 2 di antaranya daunnya itu kisut meringkuk ke dalam. Seperti mengatakan, saya ini kehausan, butuh air. Akhirnya saya turunkan pot-pot bunga itu, saya siram. Tidak lupa saya masuk lagi ke dalam rumah, saya ambil kumpulan dari rambut-rambut rontok yang sudah saya simpan-simpan selama 1 minggu lebih. Jadi itu saya bagi 2, saya masukkan ke 2 pot yang tadi daunnya sudah mulai menciut ke dalam. Setelah saya siram, saya pun kembali beraktivitas, keluar rumah dan ketika kembali sudah malam hari, saya perhatikan puji Tuhan dia sudah kembali segar. Jadi daun-daun itu kembali ceria seakan-akan berbicara seperti itu. Dari pot bunga ini saya pun belajar. Ternyata ketika kita sebagai manusia kekurangan nutrisi dalam hal rohani, secara tidak kita sadari sebenarnya tubuh kita ini meringkuk, kisut, karena tidak rajin kita airi dengan baik itu firman Tuhan maupun waktu pribadi melalui doa puji-pujian kepada Tuhan. Karena selalu ada efeknya. Seperti yang biasa kita dengar, banyak berdoa, banyak kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Dari pelajaran bunga ini, saya sangat bersyukur banyak dan kembali menegur saya bahwa saya harus lebih rutin lagi, baik itu untuk kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan juga kebutuhan sosial lainnya. Mari kita terus bersyukur untuk setiap teguran yang Tuhan berikan, untuk setiap berkat yang kita rasakan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, juga hal-hal yang kecil. Baik, kita lanjutkan renungan pagi kita hari ini 30 Agustus berjudul Salib yang dipikul Simon. Ayat intinya tertulis dalam Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Penjelasannya, beban juru selamat terlalu berat baginya dalam keadaannya yang lemah dan sedang menderita. Sejak perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, ia tidak makan atau minum. Ia telah menanggung sengsara di Taman Getsemani dalam pergumulan melawan alat-alat setan. Sepanjang pengadilan yang memalukan itu, ia telah bersikap tetap teguh dan mulia dalam pendiriannya. Tetapi setelah didera kedua kalinya, salib itu diletakkan ke atasnya. Sifat manusia tidak dapat menanggungnya lebih lagi. Ia jatuh pingsan di bawah beban itu. Orang banyak yang mengikuti juru selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung. Tetapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Para penganiayanya melihat bahwa tidak mungkin baginya membawa bebannya lebih jauh. Mereka kebingungan untuk mencari seseorang yang akan memikul beban yang hina itu. Orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukannya karena kecemaran itu akan menghalangi mereka untuk mengadakan Paskah. Malah tidak seorang pun dari orang banyak itu yang mengikuti dia mau membungkuk untuk menanggung salib itu. Pada saat ini seorang asing, Simon orang Kirene yang datang dari luar kota, bertemu dengan rombongan itu. Ia mendengar ejekan dan kata-kata kotor dari orang banyak. Ia mendengar perkataan yang diulangi dengan penuh penghinaan. Bukalah jalan bagi raja orang Yahudi. Ia berhenti keheran-heranan melihat peristiwa itu. Dan ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkap dia dan meletakkan salib ke atas bahunya. Simon telah mendengar tentang Yesus. Anak-anaknya laki-laki adalah orang-orang yang percaya akan juru selamat. Tetapi ia sendiri bukannya seorang murid.
Menanggung salib ke Golgota merupakan suatu berkat bagi Simon. Dan sejak waktu itu ia berterima kasih karena bimbingan ilahi ini. Hal ini menuntun dia untuk menanggung salib Kristus atas pilihannya sendiri dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Salib yang dipaksa supaya dipikulnya atau Simon menjadi sarana pertobatannya. Simpatinya sangat dalam mendukung Yesus dan peristiwa Golgota dan kata-kata yang diucapkan oleh juru selamat menyebabkan dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Aplikasinya bagi kita hari ini, sebagaimana Simon begitu berat menanggung bebannya, tapi Yesus tahu bahwa ia sanggup. Yesus juga sudah melalui begitu banyak rintangan. Apa yang ia alami adalah beban paling berat yang pernah sosok manusia tangguh. Karena itu, Tuhan mengetahui apa yang kita alami. Baik itu hal-hal yang begitu berat, ingatlah kepada Yesus. Hari ini mari kita selalu meminta pertolongan Tuhan. Jika kita merasa tidak sanggup, datanglah kepada Tuhan melalui doa. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih banyak. Engkau Allah yang paling mengerti setiap lika-liku kehidupan kami. Setiap hari banyak hal yang kami lalui, baik itu rasa kekecewaan, beban yang tidak sanggup kami pikul sendiri, hal-hal yang tidak berlangsung sesuai dengan rencana kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan mengerti, serta selalu memberikan kekuatan, dorongan, dan motivasi kepada kami dengan segala cara. Kami tahu juga ya Bapak, bahwa setiap pergumulan ini kami harus lewati karena kami masih berada di dunia yang berdosa. Biarlah sebagaimana Simon sanggup untuk memikul salib yang begitu berat, dan juga apa yang telah Yesus tunjukkan bagi kami. Ketergantungan kepada Bapa di surga akan menyanggupkan kami semua untuk melalui segala rintangan tersebut. Kami juga tidak lupa Tuhan, dari begitu banyaknya beban, masih saja ada berkat yang Tuhan berikan, sehingga itu dapat kami syukuri setiap waktu. Biarlah Tuhan akan berkati masing-masing kami dan juga orang-orang yang kami kasihi meskipun tidak bersama dengan kami. Inilah permohonan kami dan kiranya Tuhan berkenan mengampuni pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih banyak, mari kita bertemu kembali esok hari. Dan seperti biasa, Anda dapat memberitahukan kepada kami melalui kolom komentar di bawah usulan doa yang ingin Anda sampaikan. Sampai jumpa, kiranya kita tetap bersemangat setiap waktu karena Tuhan selalu menyediakan berkat. Tuhan memberkati. Amin.